Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier, komponen-komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri, artinya lokal kontennya juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80, apalagi 100%. Tetapi sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsipal Indonesia, ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi ini. Tidak mudah, tidak gampang. Masuk pasarnya ini nanti juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsipal kita sendiri, ini akan laku. Fakta, mobil SMK diimpor dari China telah melukai optimisme masyarakat Indonesia yang selama ini yakin dengan mobil buatan dalam negeri. Kebohongan ini jelas merendahkan ekspektasi dan optimisme warga negara. Publik diyakini akan semakin kehilangan simpatinya kepada pemerintah, sebab mobil SMK yang selama ini disebut-sebut sebagai produk dalam negeri ternyata impor dari negara Cina. Sejak kemunculan mobil SMK dijadikan alat untuk propaganda politik dalam rangka memoles citra agar mendapat perhatian publik. Mobil SMK sudah menjadi komoditas politik sehingga publik bisa kehilangan simpati. Terlebih jika benar itu adalah mobil produksi Cina yang hanya dibuat merek SMK. Mobil SMK muncul di ajang pameran otomotif internasional Motor Show 2023. Namun SMK ini ternyata diimpor dalam bentuk completely wheel up langsung dari Cina. Sementara masih diimpor dari Cina, tapi di masa depan bukan tidak mungkin akan diproduksi sendiri di tanah air. Mobil SMK kerap menimbulkan polemik di masyarakat lantaran ketidakjujuran dalam produksinya. Sebelumnya, mobil SMK sudah lama digaungkan menjadi kebanggaan karena merupakan salah satu mobil buatan Indonesia. Namun, mobil SMK kembali trending usai seorang pengusaha bernama Edi Marwanto menantang buzzer SMK untuk mengirim 5 mobil ke rumahnya. Namun nyatanya ketika ditantang, buzzer SMK tersebut langsung mundur. Perlu diketahui, mobil SMK Bima telah meluncur sebagai kendaraan komersial pada September 2019 dengan harga kurang dari 150 juta. Humas PT Solo Manufaktur Kreasi, Sabar Budi mengatakan harga SMK pada 2020 lalu hanya 125 juta. Per data Februari 2021, Sabar Budi Humas PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai prinsipal SMK mengatakan mobil-mobil SMK sudah terjual sebanyak 300 unit sejak diluncurkan. Mobil SMK yang dijual adalah pickup SMK Bima dengan mesin 1200 cc dan 1300 cc. Berdasarkan penelusuran netizen terhadap salah satu plat nomor yang viral di media sosial, ditemukan fakta bahwa kendaraan mobil pickup SMK ternyata valid. Penelusuran dilakukan dengan aplikasi Sambat atau e-Samsat Banten. Diketahui mobil yang viral itu terdaftar sebagai mobil pickup lansiran tahun 2018 berwarna silver. Lengkap juga informasi pajak tahun yang dipatok. Mobil yang dirakit oleh siswa SMK 2 Surakarta bersama bengkel Kiat Motor Klaten menarik perhatian masyarakat sejak digunakan oleh Wali Kota Solo. Kabarnya mobil dengan nama Kiat SMK ini sudah dipesan 4.000 unit. Namun hingga kini mobil yang dijadikan bahan kampanye Jokowi ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 yang lalu dan pemilihan Presiden 2014 dan 2019 tidak kunjung diproduksi dan dijual untuk umum. 10 tahun SMK di showroom nggak ada, di OLX nggak ada, di Karmudi nggak ada, cuma ada dalam hayalan. Hidup kalian kok betah dalam hayalan. Hayalan kalau si Anu jadi presiden bakal begini, kalau si Anu jadi pemimpin bakal jaya NKRI, ngimpi lu pada. Kalau mau wujudkan mimpi bangun bagian, ucap Edi. Tidak apa-apa, ini kan sudah terwujud juga. Saya sebagai inisiator, jadi bisa jadi ada inisiator, ada yang beli, ada yang industri. Dan ini salah satu sudah diproduksi. Sudah produksi kan tinggal nanti yang beli. Yang beli kan banyak. Jadi kan buat mobil itu nggak gampang. Tapi dengan perjalanan jauh toh jadi juga kan. Jadi ya, saya bangga sekali
bukan apa yang ku dapatkan, tapi apa yang ku persembahkan kepada bangsa dan negara. Jadi ini namanya kendaraan yang lahap untuk menelan barang. Lahap untuk menelan barang. Kalau mesinnya gimana Pak? Ini mesinnya dari mana? Mesinnya justru ini kan sekitar 1.200. Jadi relatif untuk badan yang besar ini kan cc-nya kecil. Tapi cc-nya ini cukup powerful. Karena pada saat saya coba dan diakselerasi, dia bisa mengakselerasi cepat. Buatan mana mesinnya Pak? Mesinnya multiple source. Ya mau gimana lagi? Yuk, awal yuk. Tahu nggak perbedaannya SMK tuh yang ada di depan kita? SMK Bima. SMK Bima nih. Yang ini nih sama Doi. SMK sama Doi. Sama-sama guip, tahu nggak? Kadang ada, kadang nggak ada. Ntar ada, ntar kalau butuh Nggak ada. biar nggak dibutuhin. Nongol. Siapa Nggak sih yang suka jelas, kayak gitu? nggak jelas orangnya. Siapa sih yang suka kayak gitu? Kamu. Cowok suka gitu nggak? Iya sih. Iya. Iya. Galau-galau. Ya, berita pertama datang dari produsen mobil dalam negeri SMK yang mendadak bikin heboh. Lama tidak terdengar kabar mobil yang sempat viral ini muncul di ajang pameran otomotif International Motor Show 2023. Mobil produksi SMK bernama Bima memang sering dijadikan sebagai ikon mobil buatan nasional. Tapi ada kabar mengejutkan pemirsa. Ternyata mobil ini bukan produksi dalam negeri, melainkan diimpor dalam bentuk completely built up langsung dari negara China. Bima versi bahan bakar listrik ini pun dipamerkan di Indonesia International Motor Show 2023. Untuk mobil ini SMK memang harus atau masih mengimpor. Namun untuk lini produk SMK lainnya sudah diproduksi di dalam negeri. Saat ini Bima EV dibanderol seharga Rp530 juta. Dan untuk menekan harga, SMK pun sudah memiliki rencana untuk memproduksi kendaraan ini secara lokal di pabrik Boyolali, Jawa Tengah. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa pandemi ini kan kami mensupport kebijakan pemerintah untuk protokol, dan kami juga kan electrical vehicle itu kan teknologi baru yang kita sebagai lokal brand dan juga pabrik lokal, di mana kami punya tenaga juga dari lokal. Kami butuh riset dan transfer teknologi untuk bermitra, sehingga pada momen ini kami adalah membuat satu keputusan waktu yang tepat kami keluar di event IMS yang terbesar ini. Kalau Kaisang ngomong semacam itu, maka artinya sebaliknya. Oh begitu baca aja. Ya, artinya sebaliknya. Sama, Gibran juga sebelumnya sama kayak gitu juga kok, Pak. DNA mereka itu adalah bagaimana membuang Anies dari pusaran politik Indonesia. Itu udah DNA. Jadi Apa maksudnya dari Gibran juga, dari bapaknya? Gibran sebelumnya juga bicara sama. Enggak, bapaknya apa juga? Sama juga, apalagi. Jadi saya sampai pada tingkat ini tidak rasional ya, hiperbola. Tapi ini yang saya ingin ungkapkan. Kalaupun dia ngomong api itu panas, karena dia ngomong saya nggak percaya. Gibran itu Kaisang itu belum pasti, kami nggak tahu menau. Ini saya ingat waktu Gibran nyalon begitu juga Bang Ges ya. Oh kami nggak tahu, ini kan urusan MK gitu kan, tiba-tiba operasi jadi gitu ya. Jadi menurut saya memang karena PSI pernah begitu, jadi orang nggak percaya kalau dikatakan Gibran itu hanya tes ombak aja. Bisa jadi Gibran ini udah pasang kuda-kuda, kayak Kaisang ini udah pasang kuda-kuda gitu ya. Karena kemarin saya diskusi dengan TV sebelah dengan teman-teman Projo, keceplos juga tuh, udah 2 tahun yang lalu perencanaannya rupanya gitu ya. Jadi memang saya sama Bang Gesi sepakat kalau PSI mengatakan Kaisang belum tentu nyalon, itu biasanya pasti semangat untuk nyalon biasanya. Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat membantah dirinya sendiri. Wow, itu dahsyat Pak Jokowi itu. Membantah dirinya sendiri. Iya, bulan ini ngomong begini, bulan berikutnya ngomong lain. Itu dia bantah-bantahan gitu. Dan sebetulnya 2015 Februari saya sudah nulis kolom di majalah Tempo. Judulnya Joko versus Widodo. Oh, menarik. Itu sebetulnya memang karakter atau sebuah strategi. Menurut saya
karakter yang kemudian jadi basis strategi. Konsultan politik E.F. Saifullah Fatah memberikan argumen menohok tentang Presiden Jokowi. Menurutnya, salah satu kelebihan Jokowi yang luar biasa adalah dia bisa membantah dirinya sendiri. Artinya, bulan ini bicara begini, bulan selanjutnya ngomong lain. Ia seperti berbantah-bantahan dengan dirinya sendiri. Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat membantah dirinya sendiri. Wow, itu dahsyat Pak Jokowi. Membantah dirinya sendiri. Iya, bulan ini ngomong begini, bulan berikutnya ngomong lain. Itu dia bantah-bantahan gitu. Ia bahkan mengaku pernah menulis di Tempo pada tahun 2015, judulnya Jokowi versus Widodo. Menurut E.F., itu karakter yang kemudian menjadi strategi. E.F. melanjutkan, jika Jokowi dulunya adalah seorang political marketer, sekarang ini ternyata ia hanyalah political seller. Marketing dan selling itu dua hal yang berbeda. Marketing itu orientasinya adalah kepuasan customer. Kalau seller, bagaimana terjualnya barang. Cuman kalau sekarang saya lihat, mungkin kita harus ubah definisi Pak Jokowi. Dulu saya pikir dia itu political marketer. Sekarang saya lihat dia political seller. Marketing dan selling itu kan dua hal yang berbeda. Beda, ya. Kalau marketing itu orientasinya adalah kepuasan customer. Kalau seller itu terjualnya barang. Dan ini hard selling lagi ya? Iya, jadi dia tidak peduli bahwa ada sesuatu yang dilanggar, banyak yang ditabrak-tabrak. Itu bukan marketing itu. Itu selling itu. Lalu kemudian dia paksakan instrumen-instrumen bekerja untuk penjualan terjadi. Bansos dengan BLT, aparatur bergerak, memihak dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dia bukan marketer ternyata. Dia seller. Artinya, ia tidak peduli lagi ada sesuatu yang dilanggar dan ditabrak. Itu bukan marketing, itu selling. Lalu dipaksakan instrumen-instrumen bekerja agar bisa menjual anaknya. Hal itu bisa dilihat di bansos, BLT, sampai aparatur berpihak. Apa yang dilakukan Jokowi ini adalah amarah yang diperlihatkan karena elektabilitas Gibran tidak sampai kepada yang diharapkan. Lalu mengutip Hasanah orang Solo yang mengatakan 4 tahapan saat menghadapi pesaing atau musuh, yaitu ngalah atau mengalah, ngalih atau menghindar, ngomong atau bicara, dan ngobong atau membakar. Dan yang dilakukan Jokowi saat ini adalah tahap keempat, yaitu ngobong atau membakar. Dalam Hasanah orang Solo mengutip Joko Widodo sendiri yang ia sampaikan ke saya 2012. Orang Solo itu kalau disakiti atau dizalimi atau merasa ada sesuatu yang harus dia lawan, melawan dalam 4 tahapan. Ngalah, ngalih, ngomong, ngobong. Itulah tahapan melawannya orang Solo. Ngalah itu dengerin aja orang ngomong, seolah-olah kita setuju. Bahkan kalaupun tidak setuju, keluarnya enggi itu ngalah. Ngalih itu menghindar, nggak ketemu orang itu, nggak mau ngomongin itu, menghindar dari isu itu sudah mulai masuk ke berikutnya. Udah nggak mau lagi berhadapan muka dengan kita. Diundang nggak datang. Kalau tadinya diundang datang, nunduk-nunduk, duduk di depan, kitanya duduk di tempat yang lebih tinggi. Itu ngalah itu. Ketika ngalih tidak datang. Ulang tahun tidak datang. Itu ngalih. Kalau ngomong udah mengekspresikan dalam bentuk verbal. Saya nggak suka yang Anda bilang. Atau kalau karena dia tidak ketemu langsung, saya nggak suka. Nggak benar itu dan seterusnya. Atau lewat orang lain gitu. Disakiti si saya, dilecehkan si saya. Itu kan mulai bermunculan tuh. Sebelum akhirnya seperti sekarang, ini ngobong. E.F. lalu menjelaskan alasan kenapa Jokowi hari ini sudah ke tahap ngobong. Bisa jadi karena ia selama ini menahan emosi karena jangan-jangan ia diperlakukan tidak baik sebagai petugas partai. Yang kedua, Jokowi sedang punya kepentingan yang sangat besar dan kepentingan itu benar-benar ia ingin ambil. Kepentingannya, kalau pakai bahasa positif, ia ingin melanjutkan apa yang sudah ia mulai. Bahasa negatifnya, ia tidak mau kehilangan kenikmatan kekuasaan dan mau menjaganya dengan cara yang paling ekstrim. Anaknya sendiri yang menjadi wakil presiden. Nomor 1, sangat boleh jadi ia memendam sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, dan seterusnya lah. Jangan-jangan karena dia merasa diperlakukan secara tidak layak sebagai petugas partai misalnya. Bisa, nomor 1. Merembetnya kemana-mana jadinya. Nomor 2, Pak Jokowi sedang punya kepentingan yang sangat besar. Dan kepentingan itu betul-betul ingin dia ambil, dia capai. Kepentingannya menurut saya adalah, kalau pakai bahasa positif, dia ingin menjaga kelanjutan apa yang sudah dia mulai. Bahasa positifnya begitu. Kalau bahasa negatifnya adalah dia tidak mau kehilangan kenikmatan kekuasaan dan mau menjaganya dengan cara yang paling ekstrim. Anaknya sendiri yang jadi wakil presiden.
Saat EF ditanya Jokowi bukan tipe pengumpul kekayaan, jawaban EF simpel, ia mengaku belum pernah melihat rekening Jokowi. Tapi yang jelas saat ini semua terlihat jika Jokowi itu ternyata sama saja dengan orang lain. Meski casingnya lain, tapi isinya ternyata sama. Politisi biasa memikirkan pemilihan yang akan datang, sedangkan politisi yang luar biasa memikirkan generasi yang akan datang. Meskipun Jokowi sedang memikirkan generasi yang akan datang, tapi dalam arti sempit, artinya generasi keluarganya yang ia pikirkan. Itu kan paling ekstrim. Tapi yang dicari apa? Pak Jokowi kan bukan tipe yang numpuk harta atau apa, lebih kepada... Saya kebetulan nggak pernah lihat rekeningnya, nggak pernah lihat dompetnya, jadi saya nggak tahu tuh. Ini baru buat saya baru. Kalau saya lihat apa yang terjadi sampai dengan 9 tahun lebih ini, sama saja Pak Jokowi, sama saja dengan orang lain. Sama-sama. Dan artinya seperti inilah, casingnya lain, isinya sama kira-kira gitu lah. Politisi biasa menurut saya. Politisi yang biasa itu memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan yang akan datang. Itu cirinya. Politisi yang luar biasa atau negarawan memikirkan bagaimana nasib generasi yang akan datang. Jokowi nggak mikirin itu. Mikirin dong, kan generasi yang akan datang yang udah akan di datang cawapresnya. Iya. Tapi dengan dipersempit bahwa yang akan datang itu harus anak-anaknya.